Kamu pikir kamu tahu apa yang wanita mau diranjang? Kamu udah nonton videonya, baca artikelnya, bahkan mungkin nanya langsung ke beberapa wanita. Tapi inilah masalahnya. Wanita nggak akan pernah bilang yang sebenarnya tentang seks. Bukan karena mereka bohong, tapi karena mereka mau jaga perasaanmu, menghindari awkwardness, atau bahkan mereka sendiri kadang bingung dengan respon mereka. Hari ini aku mau kasih tahu 5 kebenaran tentang seks yang sebenarnya wanita tahu, tapi mereka nggak akan pernah akui ke kamu. Begitu kamu paham ini, pandanganmu tentang seksualitas wanita bakal berubah selamanya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin bikin kamu merasa nggak nyaman. Semua yang kau pelajari dari pornografi itu nggak selalu salah, malah kadang kebalikannya dari yang benar-benar berhasil. Wanita tahu ini tapi mereka nggak akan bilang langsung karena mereka nggak mau hancurkan kepercayaan dirimu atau hadapi reaksi defensifmu. Mereka akan berpura-pura senang, berpura-pura gerakan yang terinspirasi dari film porno itu berhasil, sambil terus mikirin hal lain dalam hati. Karena bilang yang sebenarnya berarti harus berhadapan dengan ego yang terluka. Dan sejujurnya, banyak wanita lebih milih berpura-pura orgasme dan cepat-cepat selesai. Rahasia pertama yang bakal bikin kamu mikir ulang soal banyak hal, wanita sebenarnya juga berpoligami seperti pria, bahkan mungkin lebih. Selama ini kita dicekoki cerita bahwa pria itu yang suka tebar benih, sementara wanita itu makhluk setia yang cuma ingin satu pasangan seumur hidup. Padahal nggak gitu juga. Coba pikir logis aja, kalau ada pria yang punya banyak pasangan berarti para wanitanya juga kan? Masa iya dia sama alien? Tapi masyarakat nyuruh wanita buat nutupin sisi ini, berpura-pura kalau mereka memang terlahir monogami dan cuma pengen satu pria selamanya. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan kalau wanita justru bisa lebih cepat bosan sama pasangan yang sama dibanding pria. Aku pernah dengar cerita menarik dari seseorang yang kerja di klinik kesuburan. Kadang ada pasangan yang udah lama nikah tapi susah banget punya anak. Lalu si wanita pergi sebentar, entah karena urusan kerja atau liburan, dan tiba-tiba dia hamil. Dokternya tahu apa yang terjadi, tapi biasanya diam aja. Tubuhnya secara biologis kayak menolak sperma dari pasangan jangka panjangnya. Secara alami, tubuhnya kayak ngomong, aku butuh variasi genetik. Begitu ada kemungkinan pasangan baru, bahkan cuma lewat sugesti atau ketertarikan ringan, tingkat kesuburannya naik. Tubuhnya siap menerima gen baru. Ada penelitian juga yang jarang dibahas terbuka, bahwa wanita yang pergi liburan bareng teman-teman ceweknya, bahkan tanpa berselingkuh, bisa jadi lebih subur selama sekitar 2 minggu setelahnya. Hanya dengan berada di sekitar pria baru, dansa di klub, atau sekadar ngobrol dan dapat perhatian, tubuh mereka merespons. Ovulasi jadi lebih kuat, lendir serviks meningkat, gairah naik. Tubuhnya siap padahal pikirannya tetap setia. Mereka merasakan dorongan ini tapi nggak tahu cara menjelaskannya. Gimana coba ngomong ke pasangan, tubuh aku lagi pengen sesuatu yang nggak pengen aku pikirin. Kalau kamu mau ngerti lebih dalam soal hasrat wanita, kamu harus tahu ini. Daya tarik mereka itu siklus. Waktu ovulasi, tipe pria yang mereka anggap menarik bisa berubah total dibanding waktu-waktu lain. Di masa normal, mereka lebih suka cowok yang stabil dan bisa diandalkan. Pasangan ideal buat jangka panjang. Tapi pas masa subur, mereka lebih tertarik sama tipe nakal, atletis, dominan, yang punya energi alfa. Biologinya benar-benar narik ke arah lain tergantung di mana posisi mereka di siklus bulanan. Ada juga fenomena menarik. Wanita dalam hubungan cenderung berpakaian lebih seksi atau provokatif pas masa ovulasi, apalagi kalau pasangannya lagi nggak ada. Pergi kerja, belanja, atau nge-gym, tiba-tiba pengen pakai dress ketat, top agak terbuka, heels tinggi. Mereka nggak sadar kenapa, cuman ngerasa pengen tampil cantik hari itu. Tapi tubuhnya tahu persis apa yang dilakukan, semacam iklan alami kesuburan, meskipun pikirannya tetap setia. Seorang ginekolog pernah bilang hal yang cukup mengejutkan. Tubuh wanita bisa menyimpan sperma dari beberapa pasangan dan secara alami memilih mana yang akan membuahi sel telur. Ini disebut kompetisi sperma. Sistem reproduksi wanita memang didesain buat itu. Dari lendir serviks, pihi, sampai struktur rahim, semuanya bisa jadi arena seleksi alami. Karena itu, kalau seorang wanita berhubungan dengan pria lain pas masa suburnya, peluang hamilnya bisa lebih tinggi, bahkan setelah bertahun-tahun gagal dengan pasangan tetapnya. Tubuhnya yang memilih dan gak selalu memilih pasangan jangka panjang. Rahasia kedua, seks oral bukan hadiah spesial seperti yang sering dibayangkan banyak pria.
Selama ini kamu mungkin dengar kalau melakukan oral ke pasangan bikin kamu terlihat romantis, perhatian, bahkan kekasih ideal. Tapi ada sisi lain yang jarang banget dibahas, terutama oleh wanita sendiri. Banyak wanita yang diam-diam merasa nggak nyaman atau khawatir soal risiko infeksi saluran kemih, ISK, setelah seks oral. Uretra mereka pendek banget, jadi bakteri dari mulut bisa dengan mudah masuk ke kandung kemih. Sesi oral yang kamu pikir luar biasa dan bikin kamu bangga, bisa bikin dia seminggu kemudian minum antibiotik sambil mengumpat dalam hati. Ada seorang perawat yang kerja di bidang kesehatan wanita pernah bilang, setiap setelah hari Valentine dan malam tahun baru, kasus ISK melonjak tajam. Kenapa? Karena banyak pria berusaha tampil sebagai pahlawan romantis dengan maraton seks oral. Sementara para wanita, mereka cuma diam, nggak mau merusak suasana, nggak enak menolak padahal tahu risikonya bakal nyiksa nanti. Bahkan ada yang sampai mengalami robekan kecil di area uretra dan akhirnya kebal terhadap antibiotik gara-gara terlalu sering kena infeksi. Tapi apakah mereka bilang ke pasangannya buat berhenti? Jarang banget. Siapa sih yang nyaman ngomong, sayang gaya favorit kamu itu bikin aku sakit pipis? Nggak banyak yang bisa jujur soal itu. Dan adegan spontan yang kamu lihat di film, seks oral di mobil, di lift, atau di tempat random setelah seharian di luar, realitanya nggak seindah itu. Di kepala wanita yang muncul justru, kamu belum cuci tangan dari pagi, habis megang HP, gagang pintu, pegangan bus, terus sekarang ya gitu deh. Tapi ya lagi-lagi mereka diam aja. Nggak mau dibilang terlalu rewel atau merusak mood. Akhirnya mereka yang tanggung akibatnya ISK, antibiotik, dan pura-pura semuanya baik-baik saja. Belum lagi soal infeksi jamur. Banyak wanita yang sensitif banget terhadap perubahan kecil di area kewanitaannya. Air liur dari seks oral bisa mengacaukan keseimbangan bakteri di sana. Hasilnya, gatal, rasa terbakar, keputihan, dan harus beli obat anti jamur. Tapi apakah mereka bilang, itu gara-gara kamu? Enggak, biasanya mereka nyalahin sabun, stres, atau bilang, pH aku lagi nggak seimbang aja. Yang lucu atau sedih tergantung sudut pandangnya, hal-hal begini sering banget jadi topik di grup chat cewek. Mereka saling sharing. Dia oralin aku sejam semalam, dan semua yang baca langsung paham maksudnya tanpa dijelasin panjang lebar. Emoji pun cukup. Semua tahu artinya, selamat datang, ISK. Lalu mereka mulai bahas jus cranberry, mana yang paling ampuh, probiotik apa yang bagus, dan obat apa yang paling cepat nyembuhin. Ada semacam jaringan bawah tanah para wanita yang saling bantu menghadapi efek samping dari sesuatu yang ironisnya sering dianggap sebagai bentuk kasih sayang dari pasangannya. Rahasia ketiga, siap-siap, karena yang satu ini mungkin bakal mengguncang semua yang kamu percaya soal orgasme wanita. Orgasme vagina yang selama ini kamu banggakan itu sebenarnya nggak ada. Setidaknya bukan seperti yang kamu kira. Setiap orgasme wanita, setiap satu pun berasal dari klitoris. Yang kamu sebut orgasme dari penetrasi sebenarnya tetap hasil dari stimulasi bagian dalam klitoris, bukan dari vagina itu sendiri. Kebanyakan orang cuma tahu klitoris itu tombol kecil di bagian atas. Padahal itu cuma puncak gunung es. Struktur klitoris sebenarnya besar banget dan menyebar ke dalam. Pada beberapa wanita, bagian dalam klitoris ini letaknya cukup dekat dengan dinding vagina, jadi waktu penetrasi area itu ikut terangsang. Mereka inilah yang beruntung, sekitar 18% wanita yang bisa orgasme hanya lewat penetrasi. Sisanya, sekitar 82% lainnya berpura-pura. Mereka menyesuaikan suara, ekspresi, dan napas karena tahu banyak pria akan tersinggung kalau tahu kenyataannya. Ego pria seringkali terikat banget dengan performa dan hasil mereka diranjang, jadi banyak wanita yang memilih berpura-pura demi menjaga suasana tetap aman. Dan ya, wanita saling ngobrol tentang ini. Ada semacam komunitas rahasia di chat mereka. Satu orang bilang, dia pikir aku orgasme cuma dari penetrasi lagi. Semua langsung ketawa karena mereka paham betul. Mereka tahu persis itu pura-pura. Dan setelah itu, mereka mencapai orgasme beneran sendirian dengan vibrator yang nggak capek, nggak tersinggung, dan benar-benar tahu cara kerja tubuh mereka. Tapi orgasme wanita jauh lebih kompleks daripada yang banyak orang tahu. Ada banyak jenis orgasme, yang cepat dan ringan dari stimulasi klitoris di permukaan, yang lebih dalam dari stimulasi titik G-spot, yang sebenarnya bagian dari klitoris juga, yang lebih langka dari area serviks,
Bahkan ada yang sifatnya energetik, bisa dirasakan di seluruh tubuh tanpa rangsangan fisik langsung. Sementara itu, banyak pria masih yakin kalau 3 menit gaya jackhammer mereka bisa bikin orgasme luar biasa. Padahal seringkali dia dapat orgasme yang lebih baik dari kepala pancuran kamar mandi. Masalahnya tekanan untuk terlihat orgasme sudah ada sejak wanita masih muda. Dari film, cerita teman, sampai ekspektasi pasangan pertama, semuanya menanamkan ide bahwa wanita seharusnya orgasme dari penetrasi. Jadi mereka mulai berpura-pura bahkan sebelum benar-benar tahu rasanya orgasme yang sesungguhnya. Begitu mereka akhirnya mengenal tubuhnya sendiri, biasanya lewat eksplorasi pribadi, kebanyakan sudah terjebak dalam kebiasaan berpura-pura di depan pasangan. Dan untuk berhenti berpura-pura berarti harus jujur, harus bilang, sebenarnya selama ini aku nggak pernah orgasme dari itu. Bayangin aja reaksinya, nggak semua orang siap dengan kejujuran seperti itu. Jadi mereka terus lanjut dengan pola yang sama dan pria pun tetap percaya kalau semuanya baik-baik saja. Ironisnya ada industri besar yang tumbuh di balik semua ini. Artikel, video, bahkan pelatihan yang mengajarkan wanita cara berpura-pura orgasme dengan meyakinkan dari nada suara, napas, kontraksi otot, sampai ekspresi wajah. Bukan cara untuk mengalaminya, tapi cara untuk menirukannya. Karena buat banyak wanita, pura-pura terasa lebih aman daripada jujur. Biaya sosial karena tidak orgasme yang bisa bikin pasangan merasa gagal lebih berat daripada harga sebuah kebohongan kecil. Jadi, hasil akhirnya, kesenangan pria jadi pertunjukan dan semua orang sebenarnya kalah. Rahasia keempat, ini soal kebiasaan nonton film porno. Dan jujur aja, ini topik yang agak brutal. Wanita sebenarnya tahu kamu nonton porno. Mereka nggak bodoh dan nggak terlalu peduli soal itu. Tapi yang jarang mereka katakan adalah seberapa besar kebiasaan itu bisa ngerusak kehidupan seks kamu sendiri dan hubungan kalian berdua. Banyak pria mikir nonton porno bikin mereka lebih berpengalaman, bisa dapat ide baru, dan tetap bergairah. Tapi kenyataannya justru kebalikannya. Otak kamu pelan-pelan diprogram ulang buat cuma bisa terangsang sama hal-hal visual yang ekstrim yang nggak ada hubungannya sama seks nyata dengan pasangan. Hasilnya, seks sungguhan jadi terasa datar. Seorang terapis seks pernah bilang ke saya, banyak wanita datang curhat karena pasangan mereka bisa ereksi waktu masturbasi, tapi nggak bisa waktu berhubungan seks beneran. Para pria biasanya nyalahin wanitanya, kamu kurang menarik atau kamu nggak semangat. Padahal bukan itu masalahnya mereka sudah melatih otaknya untuk cuma responsif terhadap skenario porno. Adegan intens, posisi aneh, banyak pasangan, dan hal-hal yang mustahil dilakukan di dunia nyata. Dan percayalah, wanita tahu waktu kamu lagi mencoba aksi porno di ranjang. Posisi yang kelihatan keren di kamera tapi nggak nyaman sama sekali buat dia, atau gaya jackhammer yang kamu kira bikin dia teriak puas. Padahal dalam hati dia cuma nunggu kamu selesai. Bahkan omongan jorok yang kamu ambil mentah-mentah dari video, dia tahu itu bukan kamu, itu naskah. Jadi dia pura-pura menikmati, karena dia tahu ego kamu nggak akan kuat nerima kenyataan. Tapi yang lebih gelap lagi, nonton porno juga ngubah cara kamu memandang wanita. Tanpa sadar, kamu mulai bandingin pasangan kamu dengan bintang porno. Tubuhnya, reaksinya, caranya bergerak, semua mulai kamu ukur pakai standar yang nggak realistis. Padahal yang kamu tonton itu udah hasil editan, pencahayaan, operasi, dan acting. Tapi di kepala kamu itu jadi normal. Dan yang lebih nyakitin, pasangan kamu bisa ngerasain perubahan itu. Dia ngerasa kamu kurang antusias, ngerasa kamu kecewa, tapi nggak ngerti kenapa. Akhirnya dia mikir itu salah dia nggak cukup seksi, nggak cukup liar, nggak cukup apapun. Sementara kamu juga bingung kenapa seks nyata nggak sewah di video. Ada satu istilah yang sering dibahas para wanita tapi jarang banget diucapkan ke pria. Death grip syndrome alias sindrom cengkeraman maut. Intinya kamu udah terbiasa dengan tekanan dan ritme spesifik dari tangan kamu sendiri dan gak ada vagina yang bisa menirunya. Akibatnya kamu susah banget orgasme waktu berhubungan seks atau malah gak bisa bertahan lama karena stimulasi nyata terasa kurang. Lalu pasangan kamu mikir itu salah dia. Dia coba segalanya, lingerie, role play, posisi baru, tanpa sadar masalahnya bukan di dia, tapi di otak dan tangan kamu sendiri. Masalah ini sekarang udah jadi hal besar banget, bahkan bisa dibilang epidemi di kalangan pria muda.
Cowok-cowok umur 20-an yang nggak bisa terangsang sama wanita nyata, bahkan yang cantik dan bener-bener tertarik sama mereka, karena otak mereka cuma bisa nyala kalau ada rangsangan supernatural dari film porno. Akhirnya wanita di sisi lain harus menghadapi pasangan yang nggak bisa ereksi, yang harus membayangkan adegan porno buat tetap bergairah, atau yang bahkan ngajak nonton porno bareng biar bisa nyala. Tapi ngomongin hal ini berarti harus menghadapi fakta bahwa itu udah jadi kecanduan dan banyak wanita nggak siap buat obrolan seberat itu. Jadi mereka diam, mereka pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi dalam hati mereka ngerasa kehilangan koneksi yang sebenarnya paling penting, kedekatan dan gairah yang nyata, bukan yang palsu dari layar. Rahasia kelima, ini yang paling mengguncang dan mungkin paling sulit diterima, sindrom sperma pasangan baru. Iya, kedengarannya aneh, tapi sains di baliknya nyata. Jumlah dan kualitas sperma pria bisa meningkat 2-3 kali lipat saat berhubungan dengan pasangan baru. Bukan karena istirahat atau faktor kesehatan, tapi semata karena kebaruan. Tubuh pria secara biologis merespons yang baru, dan hal yang sama juga terjadi pada wanita. Tubuh mereka jadi lebih subur, hormon meningkat, gairah naik. Ini cara alam mendorong variasi genetik, bukan romantis tapi sangat manusiawi. Makanya banyak pria dalam hubungan jangka panjang mulai mengalami penurunan gairah, disfungsi ereksi, atau jumlah sperma menurun. Biasanya mereka disuruh minum obat, terapi hormon, atau disalahkan faktor usia. Tapi begitu pria yang sama ini punya pasangan baru, tiba-tiba semua masalah itu hilang. Gairah balik lagi kayak remaja, tanpa pil, tanpa latihan. Sama juga dengan wanita, mereka pikir libidonya mati setelah bertahun-tahun menikah sampai suatu hari ada rekan kerja yang bikin jantung berdebar lagi. Tubuh mereka bangun dari tidur panjangnya. Seorang ahli endokrinologi pernah cerita hal menarik. Waktu pria menjalani tes sperma dengan memikirkan istrinya, hasilnya biasa aja. Tapi kalau dia diperlihatkan foto wanita lain, jumlah sperma langsung melonjak. Pria yang sama, hari yang sama, tapi hasil beda drastis hanya karena persepsi pasangan baru. Artinya, secara biologis tubuh kita memang didesain buat tertarik pada hal baru. Biologi ini nggak peduli sama janji pernikahan atau cinta sejati, dia cuma peduli soal gen yang bervariasi. Fenomena ini punya nama ilmiah, Coolidge Effect. Ditemukan lewat studi yang menunjukkan bahwa pejantan dari hampir semua spesies tiba-tiba kembali bergairah saat diperkenalkan dengan betina baru. Bahkan setelah sebelumnya terlihat lelah. Manusia sama aja. Itulah kenapa orang sering ngomong tentang rasa bosan di tahun ke-7. Sekitar itulah kebaruan alami benar-benar memudar, dan kita mulai harus melawan biologi sendiri. Tubuh wanita juga berubah tergantung pasangannya. Dengan pria baru, mereka cenderung lebih basah, pH berubah, komposisi bakterinya pun menyesuaikan, tubuhnya benar-benar mempersiapkan diri untuk gen baru. Tapi dengan pasangan jangka panjang, semua itu menurun. Pelumasan berkurang, gairah berkurang, orgasme lebih lama dicapai. Kalau bisa sama sekali. Tapi tentu aja dia nggak bakal bilang, tubuhku bosan sama kamu. Lebih aman menyalahkan hormon, stres, atau menopause. Kalau kita jujur, inilah yang sebenarnya terjadi dalam banyak hubungan jangka panjang. Biologi mulai menolak pasangan yang sama. Gairah menurun, kesuburan menurun, seks jadi rutinitas. Bukan karena cinta hilang, tapi karena tubuh memang mendambakan kebaruan. Pasangan yang berhasil bertahan biasanya berjuang keras melawan hal ini setiap hari, atau diam-diam mencari variasi di tempat lain, lewat pornografi, fantasi, bahkan perselingkuhan emosional. Dan menariknya, banyak wanita sebenarnya lebih baik dalam mengelola hal ini dibanding pria. Mereka bisa memisahkan hal emosional dan biologis. Mereka bisa tetap mempertahankan pernikahan sambil mengisi ulang kebutuhan psikologisnya lewat hubungan ringan di luar, seringkali tanpa fisik. Sementara pria cenderung impulsif dan gampang ketahuan. Beberapa wanita bahkan punya yang disebut suami kantor, bukan dalam arti selingkuh, tapi seseorang di tempat kerja yang bikin mereka merasa dihargai, diflirt sedikit, diberi perhatian. Itu cukup buat memberi kebaruan biologis yang bikin mereka bisa terus bertahan dalam hubungan utama. Buat pria, ini mungkin terlihat sepele, tapi buat wanita, ini semacam strategi bertahan hidup dalam monogami. Dan jangan salah, wanita juga punya fantasi.
Bedanya, kalau pria nonton porno, wanita bisa dapat efek yang sama dari novel, drama, atau bayangan tentang pria yang bahkan gak mereka kenal. Dalam pikirannya, mereka sedang bersama seseorang yang baru, seseorang yang membangkitkan sensasi yang dulu pernah kamu bangkitkan di awal hubungan. Dia mungkin berbaring di sampingmu, tapi di pikirannya dia sedang bersama karakter dari film atau barista yang tersenyum padanya pagi tadi. Jadi apa artinya semua ini? Pertama, berhenti berpikir kamu tahu apa yang diinginkan wanita. Kadang mereka sendiri pun gak sepenuhnya paham karena sudah dikondisikan untuk menyenangkan, bukan untuk mengeksplorasi. Kedua, pahami bahwa seksualitas wanita jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Ketiga, sadari bahwa kebiasaan nonton porno atau tidak terbuka soal kebutuhan seksual bisa merusak koneksi nyata di antara kalian. Dan yang paling penting, sadarilah bahwa wanita jarang sekali jujur sepenuhnya soal hal ini, bukan karena mereka manipulatif, tapi karena kejujuran seperti itu bisa menghancurkan hubungan. Bayangkan harus bilang, aku pura-pura orgasme selama ini, atau tubuhku tertarik pada orang lain. Itu percakapan yang bahkan orang paling dewasa pun takut lakukan. Pada akhirnya, dinamika seksual antara pria dan wanita penuh pura-pura timbal balik. Kamu pura-pura jadi dewa seks yang belajar dari pengalaman, padahal dari video. Dia pura-pura puas. Kalian berdua pura-pura monogami itu mudah dan gairah bakal selalu ada. Tapi di balik semua kepura-puraan itu, banyak orang sebenarnya kesepian dan gak puas, karena kita semua takut jujur. Wanita yang berani bicara soal ini sering dicap jalang kalau terlalu terbuka, dingin kalau nggak tertarik, rewel kalau tahu apa yang dia mau. Jadi mereka diam, saling cerita hanya dengan sesama wanita yang mengerti permainan ini. Dan pria juga nggak lebih jujur. Mereka menyembunyikan kebiasaan nonton porno, ketertarikan pada wanita lain, atau rasa tidak amannya sendiri. Bedanya, masyarakat masih bisa menerima hal itu sebagai normal. Tapi kalau wanita melakukannya, langsung dicap. Intinya, baik pria maupun wanita sama-sama berjuang melawan biologi, ekspektasi sosial, dan perasaan mereka sendiri. Bedanya, wanita diajarkan untuk menyembunyikan perjuangan itu, sementara pria diajarkan bahwa perjuangan mereka adalah hal yang wajar. Menurunnya gairah pada pasangan lama itu bukan kegagalan. Itu biologi. Tapi cara kita bereaksi terhadapnya, itulah yang menentukan apakah hubungan tetap hidup atau hancur. Memahami semua rahasia ini bukan untuk bikin kita sinis, tapi biar kita berhenti salah paham. Biar kita sadar kalau ISK-nya bukan salah kamu, orgasme palsunya bukan penolakan, dan keinginannya pada hal baru bukan pengkhianatan. Sama seperti kamu, tubuhnya juga cuma manusia. Kenyataan pahitnya, monogami yang bergairah selama puluhan tahun itu bukan hal alami, tapi bisa dicapai kalau dua orang berhenti berpura-pura dan mulai benar-benar jujur. Pertanyaannya, setelah tahu semua ini, kamu mau terus hidup dalam ilusi yang nyaman, atau mulai ngobrol jujur tentang realitas biologis yang gak pernah dia ucapkan? Karena percayalah, dia sudah tahu semuanya. Dia cuma nunggu apakah kamu siap untuk dengar.